warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin tafarrada bil khalqi wat tadbir wa tasarrafa bil hikmatil baligha wa bidiyat takdir amma ba. Bertemu lagi dengan saya Dawa Khairul Ummah. Kita akan membahas haji dan umroh. Kita ambil dari kitab Fikih Syafi'i lil Mubtadi'in, yaitu yang pembahasan pertama adalah haji, yaitu definisi haji. Yang pertama, menurut bahasa adalah menuju. Yang kedua, secara istilah adalah menuju Mekah al-Mukarramah untuk melakukan amaliyah khusus, yaitu ibadah maddah pada waktu tertentu. Hukum haji adalah fardu ain. Barang siapa yang mengingkari dihukumi kafir berdasarkan ijma ulama. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Jadi orang kafir tidak sah. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, merdeka. Jadi budak tidak boleh. Yang keempat, mampu. Macam-macam haji. Yang pertama, haji ifrad. Menyiapkan haji saja saat berihram dengan mengucapkan aku berniat haji. Yang kedua, haji tamattu, yaitu berihram untuk umroh pada bulan-bulan haji saja. Yang ketiga, haji qiran, berniat haji dan umroh sekaligus saat berihram pada bulan haji dengan mengucapkan aku berniat haji dan umroh serta berihram dengan keduanya karena Allah. Perbedaan antara rukun dan wajib haji. Yang pertama, rukun adalah perkara yang menjadikan haji tidak sempurna apabila sampai ditinggalkan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Yang kedua, wajib apabila ditinggalkan dapat diganti dengan denda dan hajinya tetap sah. Adapun rukun haji, yang pertama ihram, yang kedua sa'i antara Safa dan Marwah, yang ketiga wukuf di Arafah. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu ihram. Ihram ada mikot zaman, dimulai berihram yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, mikot zaman. Yang pertama Mekah al-Mukarramah. Yang kedua, Zulhulaifah atau disebut dengan Abyar Ali. Yang ketiga, Zuhfah. Yang keempat, Yalamlam. Yang kelima, Qarnul Manazil atau As-Sa'il Al-Kabir. Yang keenam, Zatul Irq. Hal-hal yang dilakukan sebelum ihram. Yang pertama, wajib bagi laki-laki melepaskan semua pakaian yang berjahit. Yang kedua, mandi janabat dengan niat ihram. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Yang keempat, disunahkan melakukan sholat 2 rakaat dengan niat ihram. Yang keempat, larangan selama ihram. Yang pertama, bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, mencukur rambut. Yang ketiga, bagi laki-laki dilarang menutup seluruh kepala. Yang keempat, bagi wanita dilarang menutupi wajah. Yang kelima, bagi wanita dilarang menutup telapak tangan. Yang keenam, memakai minyak wangi untuk jenggot dan rambut. Yang ketujuh, melangsungkan akad nikah. Apabila melangsungkan akad nikah ketika ihram, maka akad nikahnya batal. Yang ke-8, melakukan jima. Yang ke-9, mencabut kuku atau memotongnya. Yang ke-10, berburu binatang darat yang halal. Yang ke-11, memakai minyak wangi dengan sengaja. Yang ke-12, merusak tanaman di tanah haram. Yang ke-13, bagi laki-laki dilarang memakai sepatu karena sepatu ada yang berjahit. Yang ke-14, berjimak dan bercumbu. Yang ke-15, onani. Yang ke-16 adalah berkata jorok. Yang ke-17 adalah maksiat dan bertengkar. Tata cara berihram. Yang 1, melepaskan semua pakaian yang berjahit, wajib bagi laki-laki. Yang kedua, mandi ihram. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Yang keempat, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang kelima, ini pasti berniat ihram. Syarat sah sa'i.
Yang kedua, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang pertama, dimulai dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ketiga, wajib memenuhi jarak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang keempat, harus dikerjakan setelah melakukan tawaf. Yang ketiga, wukuf di Arafah. Syarat sah wukuf. Yang pertama, wukuf dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu wukuf dimulai setelah zuhur di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, wukuf boleh dikerjakan di mana saja selama masih di area Arafah. Hukum bermalam di Muzdalifah. Hukumnya wajib, yang meninggalkan wajib bayar denda dan hajinya tetap sah. Apa sih yang harus dilakukan pada hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah? Yang pertama, melempar jumroh. Para jamaah melempar jumroh Aqobah dimulai tengah malam hingga malam sebelum maghrib. Barang siapa yang meninggalkannya wajib membayar denda dan hajinya tetap sah. Yang kedua, menyembeli hewan kurban. Dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah dan sebelum mencukur rambut. Yang ketiga, mencukur rambut. Disunahkan bagi laki-laki untuk mencukur rambut. Yang keempat, tawaf ifadah. Dinamakan demikian karena dilakukan setelah jamaah bertolak meninggalkan Arafah. Tawaf ifadah wajib dikerjakan. Waktunya adalah dimulai setelah lewat tengah malam di hari nahar, 10 Zulhijjah hingga akhir hayat. Macam-macam tawaf. Yang pertama, tawaf ifadah. Yang kedua, tawaf kudum. Yang ketiga, tawaf wada. Adapun syarat-syarat sah tawaf, yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, pada saat tawaf, posisi Ka'bah di sebelah kiri para jamaah. Yang keempat, badan jamaah tidak boleh di area Syahzawan dan Hijr Ismail. Yang kelima, dilakukan sebanyak 7 putaran. Yang keenam, dilakukan di Masjidil Haram. Yang ketujuh, tawaf dimulai dari rukun. Hal-hal yang dimakruhkan selama tawaf. Yang pertama, menahan kencing dan BAB. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, tertawa. Yang keempat, menjalin jari-jari. Perkara yang membatalkan haji. Pertama, jimak dengan sengaja. Ya, kita membahas bab baru, yaitu umroh. Tadi kan haji, sekarang umroh. Adapun hukum umroh, yaitu fardu ain. Rukun umroh, 1, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Hal-hal yang dapat membatalkan umroh. Semua yang dapat membatalkan haji itu dapat membatalkan umroh. Sebab umroh sama dengan haji. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hazanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.